Oke teman-teman Lovebird Mania dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian para Lovebird Mania. Doanya semoga kalian beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan dari sistem koloni kapsul atau sistem penggacoran dengan metode di rendeng-rendeng. Oke teman-teman, saya akan sedikit balik lagi ke video yang kemarin. Jadi setelah kita rendeng, nah penempatannya seperti ini ya teman-teman. Jadi penempatannya seperti yang ada di dalam video. Ini penempatan yang saya lakukan di dalam rumah. Nah kalau bisa teman-teman, itu ruangannya agak-agak gelap teman-teman. Jadi jangan terlalu terang. Nah supaya apa? Supaya nanti pada saat dijemur itu burung jadi menyalah teman-teman. Ya jadi burung itu kena panas terus langsung mau bunyi dia. Nah jadi teman-teman, dengan proses seperti ini, nah buat temen-temen nih misalkan dapat burung ombyokan atau dapat burung dikasih atau dapat bandangan, dapat dari manapun, kumpulin aja jadi satu. Mau betina mau jantan, kumpulin aja teman-teman. Nah nanti setelah 3 hari atau 1 minggu teman-teman boleh tes ya. Jadi setelah dikumpulin seperti ini, teman-teman tes ya, burung yang tadi itu yang teman-teman dapat, teman-teman tes, keluarkan dari rumah atau petel dari rendengan, terus bantu penjemuran kurang lebih setengah jam sampai 1 jam lah. Terus nanti perhatikan ya, teman-teman bisa perhatikan burung ini udah mau bunyi atau belum. Nah biasanya teman-teman dengan cara seperti ini burung itu mesti bunyi ya, biasanya. Coba aja teman-teman buktikan sendiri. Nah nanti setelah dia mulai rajin bunyi teman-teman ya, setelah penjemuran, terus pakan sama cepuk minumnya cabut, ganti pakai cepuk mandi. Nah setelah itu teman-teman boleh kembalikan lagi ke rendengannya ya, atau balikan lagi ke dalam rumah. Nah lakukan hal tersebut secara berulang-ulang teman-teman. Jadi 3 hari misalkan contoh ya, dipetel, bunyi, masukin lagi dalam rendengan. Nah nanti 3 hari berikutnya dipetel lagi. Nah setelah dipetel lagi, nanti bunyi mulai rapet, mulai cuek, masukin lagi rendengan. Nah kalau udah 2 kali dipetel dia mau bunyi terus, teman-teman boleh tes mental. Nah jadi tes mentalnya seperti apa? Nah tes mentalnya itu nanti pada saat penjemuran, nah burung yang banyak ini teman-teman itu direndeng semua di depan, atau dikeluarkan semua dari rumah terus direndeng di depan rumah sambil kena cahaya matahari. Jadi dijemur, kasih jarak teman-teman, kasih jarak kurang lebih ya setengah meter lah, setengah meter sampai 1 meter. Kalau saya biasanya pakai jarak itu setengah meter. Nah nanti teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat burung ini udah mulai berani bunyi nggak di rendengan. Kalau mentalnya bagus teman-teman, burung ini pasti bunyi. Nah biasanya teman-teman, kalau satu udah mulai ada yang bunyi, yang lain mulai ikut-ikutan bunyi. Nah disitulah teman-teman bisa lihat nih ya, mana burung yang paling mendekati teman-teman. Nah jadi kalau burung yang mendekati gacor, nah teman-teman boleh nanti disendirikan teman-teman. Nah jadi proses koloni kapsul ini adalah untuk tujuannya itu untuk memilih teman-teman
Jadi untuk memilih burung yang mana yang akan kita sendirikan, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Setelah di koloni kapsul, burung mulai gacor. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu, kemudian teman-teman sendirikan. Nah, sendirikannya di mana, Bang? Ya, sendirikannya boleh cari tempat yang burung ini mudah bunyi, teman-teman. Pasti di dalam rumah atau di luar rumah ada satu tempat yang burung ini gampang bunyi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman boleh sendirikan. Nah, nanti setelah disendirikan, teman-teman, terus Bang, rawatannya seperti apa? Nah, kalau saya, teman-teman, rawatannya itu saya sendirikan. Kemudian pada saat malam itu saya kembalikan lagi ke rendengan. Nah, Bang, misalkan contoh burung saya banyak, Bang, kayak Abang nih. Kalau disendirikan semua, misalkan yang gacor ada 5. Kalau disendirikan semua gimana? Tempatnya nggak ada. Oke, teman-teman. Jadi kalau yang gacor ini banyak, ya teman-teman yang gacor ini banyak, teman-teman boleh direndeng tapi dikasih sekat, teman-teman. Jadi pada saat setelah proses penjemuran balik lagi ke dalam rumah, nah teman-teman boleh sekat. Misalkan 5 burung gacor semua, nah teman-teman sekat, boleh pakai triplek, boleh pakai kardus, boleh pakai kerodong. Nah, kalau saya biasanya itu pakai kerodong, teman-teman. Nah, jadi disekat pakai kerodong kalau burungnya banyak. Kalau burungnya cuma ada 5 atau 6, yang gacor misalkan 2, boleh disendirikan, teman-teman. Nah, jadi nanti setelah disendirikan atau disekat-sekat, nanti teman-teman bisa lihat perkembangannya. Nah, terus proses perawatannya gimana? Proses perawatannya sama, teman-teman. Jadi nanti setiap pagi ya dikeluarkan, dijemur. Terus nanti setelah dijemur masuk ke dalam rumah, ya kalau burungnya banyak disekat-sekat. Kalau burung yang gacornya cuma 1-2, ya boleh disendirikan. Nanti pada saat malam tetap kita rendeng lagi, teman-teman. Nah, jadi prosesnya seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, terus burung lovebird itu, teman-teman, itu seneng berisik. Ya, teman-teman, kalau di rumah ada tempat yang berisik nih, misalkan ruang tamu, ya teman-teman boleh sendirikan di ruang tamu. Terus dekat-dekat dapur, teman-teman boleh disendirikan dekat dapur. Ada juga yang disendirikan di kamar mandi, teman-teman. Nah, boleh disendirikan di kamar mandi. Jadi cari tempat-tempat yang berisik, teman-teman. Nah, burung lovebird itu seneng suara-suara berisik. Nah, terus kalau teman-teman punya ocehan, nah itu lebih mantep lagi, teman-teman. Misalkan punya murai, nah boleh tuh rendeng sama murai. Punya kenari, boleh rendeng sama kenari. Nah, jadi burung ini nanti akan terpancing emosinya, lebih mudah bunyi, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, terus ada lagi yang bertanya, Bang, ini kalau proses seperti ini boleh gak dikasih jagung? Nah, kalau saya, teman-teman, kalau burung-burung yang masih di dalam rendengan itu belum saya kasih jagung, teman-teman. Tapi kalau burung yang udah disendirikan, nah baru saya mulai kasih jagung, teman-teman. Boleh 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali. Untuk harinya bebas lah. Aduh, maaf teman-teman, batuk. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, untuk pemberian jagung. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran, Bang, saya ada kandang kotak nih. Kan katanya proses untuk burung lovebird itu ke konslet harus ditaruh di kandang kotak. Nah, itu boleh juga, teman-teman. Ayah, batuk. Jadi kalau memang teman-teman punya kandang kotak, teman-teman boleh simpan burung gacuan teman-teman ini di kandang kotak. Jadi disendirikan di kandang kotak.
Kalau disimpan di kandang kotak, biasanya saya tidak dirawat teman-teman. Jadi ya udah saya sampaikan aja, cuman dikasih pakan, terus dijagalah kebersihan kandangnya, ya kasih jagung seminggu 2 kali. Jadi kalau disimpan di kandang kotak gitu teman-teman, cuman tetap harus disendirikan. Lebih bagus disendirikan. Boleh denger suara lovebird lain, tapi jangan sampai melihat teman-teman. Nah biasanya seperti itu. Nah nanti endingnya gimana bang? Nah endingnya nanti akan saya bahas di video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu pembahasan kali ini untuk proses kelanjutan dari penggacoran lovebird setelah dari koloni kapsul. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya supaya saya makin semangat teman-teman berbagi informasi tentang lovebird, supaya apa yang sudah saya alami bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton. Salam gacor.